Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Epri Saputra, NIM 206601040 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama itu definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Selanjutnya, proses pemasaran model sederhana. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Selanjutnya, proses pemasaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, yaitu membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Selanjutnya, memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh, mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Konsep inti pasar. Konsep inti pasar mencakup yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selanjutnya penawaran pasar yang terdiri dari produk, jasa, dan pengalaman. Yang ketiga nilai dan kepuasan. Yang keempat pertukaran dan hubungan. Dan yang terakhir pasar. Selanjutnya mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Sedangkan keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Dan jika didukung oleh daya beli, keinginan bisa menjadi permintaan. Selanjutnya, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Rabun jauh pemasaran atau marketing miopia adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Sedangkan pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar, dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran atau bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Selanjutnya, perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proporsi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, yaitu 5 orientasi pasar. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar, yaitu yang pertama, konsep produksi, yang kedua, konsep produk, yang ketiga, konsep penjualan,
Yang keempat, konsep pemasaran. Dan yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu, hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi, kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar, dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial, yaitu menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda pula. Selanjutnya, strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Tujuan pemasaran adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Selanjutnya, manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasar di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Perubahan dramatis dalam pemasaran dilihat dari sisi teknologi. Perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Dilihat dari sisi globalisasi, dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini, hampir semua perusahaan besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global. Sedangkan dilihat dari tanggung jawab etika dan sosial, pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Dilihat dari sisi organisasi nirlaba, pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir, pemasaran juga telah menjadi bagian utama dari strategi berbagai organisasi nirlaba, seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra simfoni, dan bahkan gereja. Yang terakhir di sini ada perkembangan baru yang utama dalam pemasaran. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini, semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan dunia di sekitar mereka. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.